HMTG. Presida. Patala. Patala. Wih. Rek Kahima kita rek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. malam, siang, pagi. Ya, selamat malam, siang, dan pagi teman-teman anggota. Di sini kembali dengan belum baru pertama ya. Perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Yo. Di sini saya Muhammad Reza Perdana sebagai manusia biasa. Ayo lanjut. Teman saya ini. Saya Gilang sebagai mantan maba. Ya, di sini kita kedatangan tamu spesial. Monggo pemimpin Monggo, Mas. kita semua. Ya, terima kasih Mas Reza dengan Mas Gilang atas pembukaannya yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman anggota HMDG ITS. Bagaimana kabarnya? Sudah berapa bulan kita tidak bertemu? Sudah berapa bulan kita tidak bertatap muka? Serta udah berapa bulan kita tidak menjalankan sebuah kesenangan yang ada di himpunan. Perkenalkan, saya Hanif Bias yang diamanai sebagai Ketua HMDG ITS periode 2020. Sebelumnya, di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman anggota yang hingga sampai sekarang itu tetap di rumah dan tetap menjalankan kewajiban belajar mengajar. Serta terima kasih teman-teman anggota yang sudah memberikan tenaganya untuk tenaga medis hingga sampai sekarang. Iya, lanjut Mas Reza dan Mas Gilang. Ya, Cen Kahima ngene ya Lang ya. Iya. Berwibawa. Baik. Gila. Ring. Terus ini kemana nih pertanyaannya? Enggak, pertama kita belum tahu nih mau ngapain nih Lang. Sebenarnya ada apa sih sekarang Lang? Wah, ada apa ya? Ada apa, Mas? Sebutin, Mas. Jadi ini podcast perdana dari HMTG. Ya podcast yang bermanfaat, insya Allah bermanfaat dan menghibur teman-teman anggota di kala pandemi corona ini. Ya kan teman-teman, mudah-mudahan WFH semua, mudah-mudahan sehat semua. Amin. Jadi di sini kita keluar. Yo, betul-betul rek. Corona lagi. Oke. Pertama di sini Mas Hanif sebagai narasumber dari kami akan menanyakan beberapa pertanyaan, kayak ujian ya. Aduh, ujian verifikasi Kahima. Nampak seru ini, seru kelihatan. Tampak seru kali ini. Yo, monggo, Mas Gilang mungkin. Ini langsung ke pertanyaan gimana nih? Langsung ya? Itu ya prolog dulu. Prolog. Aduh, gimana nih? Mungkin ini ada beberapa juga yang pengen ditanya juga kan, bukan dari anggota juga, tapi dari orang-orang yang lain lah. Pengen tahu gimana nih update terkhusus dari HMTG. Nah, di sini udah udah dihampirin nih beberapa pertanyaan. Gimana nih? Mau langsung dibacain apa gimana? Langsung aja ya.
Langsung aja ya. Langsung aja. Ayo Mas, nomor 1 Mas. Nomor satu nih. Jawab dengan jujur. Nomor 1 ini poinnya banyak. Ya. Oke. Pertama, tadi kata Mas Gilang, lagi pandemi gini kan, WFH. Nah, himpunan otomatis tidak bergerak secara fisik. Nah, Ya, betul. sebenarnya Hima ini mungkin anggota juga belum ada yang tahu nih ya. Hima sekarang ngapain sih pas masa pandemi gini? Apakah ada proker-proker lah atau ada kegiatan buat anggota atau gimana? Gitu. Silakan Mas Anip. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, saya izin menjawab. Kegiatan himpunan seperti apa dan apakah sudah terrealisasi atau belum kegiatan yang akan dilaksanakan ketika pandemi ini. Yang pertama, begini, dalam pandemi ini kita juga tidak menginginkannya dan tidak menginginkan hal ini terjadi. Tetapi di masa-masa seperti ini, yang bisa himpunan berikan adalah bagaimana HMTG ITS itu bisa sebagai daya pendukung serta HMTG ITS ikut serta aktif dalam menghadapi pandemi ini. Banyak contoh hal yang bisa kami lakukan. Di sini kami HMTG ITS tujuan utama dalam membuat proker atau agenda yang kami punya sekarang adalah untuk bagaimana HMTG ITS bisa bermanfaat bagi anggota, bagi alumni, bagi dosen, serta bagi masyarakat umum. Di sini ketika ngomongin mengenai proker atau kegiatan baru, di sini kami sudah merancangnya jauh-jauh ketika ada wabah ini di awal-awal. Kami menyiapkan hingga plan-plan yang akan terjadi. Tapi semoga aja nggak terjadi. Amin. Nah, Amin. dari kegiatan-kegiatan itu banyak. Kemarin kami sedang menggalang dana yang bekerja sama dengan alumni TGITS serta Departemen Teknik Fisika menggalang dana untuk masyarakat Surabaya yang terdampak kebutuhan-kebutuhan pokok. Maka dari situ kami dari alumni serta dari DTG ITS ingin menyumbangkan apa yang kita bisa sumbangkan ke masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Itu baru pertama. Terus yang kedua adalah dulu waktu wabah ini masih di awal-awal, semua kegiatan itu kami memikirkan apakah ini bisa di-cut atau ini bisa dijadikan secara online. Banyak proker agenda yang dilakukan secara online, tetapi kita memaksimalkan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah bagaimana kita mengemasnya, sehingga apa yang kita bikin secara online itu menarik. Mantap. Jadi kami dari mikirnya adalah bagaimana kita bisa menggait agar bisa terlihat. Itu yang bisa saya sampaikan di pertanyaan nomor 1. Wih. Mantap. Aksi kemanusiaan yang pertama tadi ya. Iya. Gila. Hebat.
Mas, mau nanya Mas. Ini, oh ya silakan. Itu apakah sudah kan tadi udah mendonasikan ya? Maksudnya udah mengumpulkan uang lah, mengumpulkan dana Ya, gitu. Itu nanti apakah ditujukan kepada satu golongan atau satu apa ya bisa dibilang tuh kayak satu masyarakat di satu pedesaan aja atau gimana atau dibagi ke beberapa daerah gitu Mas? ya, terima kasih Mas Gilang. Jadi untuk bantuan kemanusiaan yang kami galang adalah untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Kami tidak membeda-bedakan, tetapi di sini yang kami tuju adalah masyarakat yang membutuhkan. Di mana dengan adanya pandemi ini pasti banyak sekali dampak-dampak yang terjadi. Dan salah satu hal yang kita bisa lakukan adalah dengan cara memberi bantuan. Itu adalah salah satu cara agar HMDG ITS bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Oh, mantap Mas ini. Gimana Mas Reza? Mungkin ada pertanyaan juga. Saya sini speechless. Soalnya aksi kemanusiaan ini sangatlah penting ya masa pandemi ini. Ya kita di sini dengan tulus menyumbangkan semuanya untuk teman-teman yang lebih membutuhkan ya. Saya speechless di sini. Oke. Tadi online Mas ya? Mas Hanif tadi ada secara online. Perkembangannya broker online ini apakah gimana ya? Apakah perkembangan broker online ini berjalan dengan lancar atau bagaimana Mas? Apakah ada hambatan-hambatan yang terkhususkan bagi broker online ini? Gimana? Ya, jadi di sini ketika kita membicarakan mengenai hambatan, itu adalah hal yang wajar. Ketika kita bertatap muka, ketika kita mengadakan secara offline, itu pasti banyak sekali hambatan. Apalagi ketika kita online. Dan ketika kita di sini online, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang ketika kita offline tetapi ketika kita offline nggak ada, tetapi ketika kita online itu ada. Maksudnya adalah ketika kita di rumah, pekerjaan-pekerjaan itu pasti sangat banyak. Nah, maka dari itu ketika kita mengadakan sebuah broker online, kita juga harus memikirkan dampaknya setelah membuatnya dan dampaknya kita membuatnya. Dan perlu sangat-sangat digarisbawahi adalah ketika kita membuat, di situ benar-benar masa yang benar-benar himpunan adalah sebuah tim. Di mana di situ adalah saling bahu-membahu satu sama lain. Apalagi bagi fungsi HMTG ITS. Saya yakin bahwa fungsi HMTG ITS ini memiliki semangat gotong royong yang sangat tinggi dan harapannya adalah hambatan-hambatan itu, hambatan-hambatan yang secara online tadi bisa diminimalisir dengan cara semangat gotong royong dari fungsi itu sendiri. Ya. Begitu Mas. Jadi bisa saya simpulkan apakah efektif atau tidak efektif ini Mas Hanif? Broker atau himpunan nggak? Ada yang bilang himpunan secara online itu. Apakah efektif? Online ya? Iya kan online kan? Iya. Ketika kita ngomongin mengenai efektif atau tidak efektif, di sini harapan besar saya adalah efektif. Karena di sini himpunan sebagai langkah pendobrak, motor pendobrak, agar himpunan ini tetap bermanfaat. Dan harapannya adalah ketika kita ngomong efektif, hal itu seharusnya yang kita tuju. Karena apa? Karena di sini kegiatan kita
kegiatan kita dibatasi. Tetapi ide kita untuk melakukan kegiatan itu nggak bakal bisa dibatasi. Jadi himpunan ini secara online, apakah efektif? Saya optimis efektif. Optimis efektif dari berbagai dampak yang ada. Mantap. Saya suka semangatnya nih kayak gini. Saya mau unggul. Semangat terus. Oke, Mas Hanif, ini masih berhubungan tadi yang saya tanyakan. Apakah himpunan online di tanda kutip online ini efektif atau tidak? Dan dampaknya untuk himpunan ini apa? Khususnya prinsip-prinsip yang kita telah diajari lah, telah kita laksanakan selama berhimpun. Nah, apakah dapat terlaksana prinsip-prinsip berhimpun ini? Dari awal berhimpun adalah semangat yang kita gagas. Nah, dari situlah di sini besar harapan saya bahwa ketika terjadi seperti ini, dampak negatif maupun dampak positif, ayo kita monggo kaji bareng-bareng. Ayo kita di sini ambil semua bareng-bareng. Ketika ada hal negatif, ayo kita kaji bareng-bareng. Ayo kita maknai bareng-bareng apa yang kurang dari kita. Setelah itu, dari hal positif itu tadi, kita bisa mengembangkan ide-ide selanjutnya agar ide-ide ini ketika kita di rumah, ide-ide itu nggak akan pernah hilang. Oke, mantap. Makasih Mas Hanif jawabannya. Jadi diharapkan ya Mas ya, ini saya simpulkan ini, diharapkan kedinamisasian ya, kalau bisa saya katakan deh, di kedinamisasian ya, kedinamisasian himpunan ini bisa terus berjalan gitu ya. Harusnya selalu berjalan. Oke, mantap Mas Kahima. Give applause dong, Lang. Give applause. Gini Mas Hanif, kita ngomongin dinamisasi nih tadi ya. Iya. Sebenarnya kita tarik lebih luas lagi nih. Dinamisasi ini bukan di masa-masa corona aja, tapi di masa-masa MTG dari dahulu kala sampai sekarang. Nah, dari zaman ke zaman gitu ya. Dari zaman ke zaman, iya benar. Dinamisasi ini ngapain sih? Dinamisasi himpunan itu ngapain sih gitu? Terus perlu nggak sih dinamisasi gitu? Waduh, kalau dinamisasi perlu, pasti sangat perlu, Mas. Kenapa dinamisasi itu sangat perlu? Karena kejadian waktu pada saat itu, kan kita tidak bisa memproyeksikan dan kita tidak bisa mengerti kejadian ke depan itu bakal seperti apa kan. Nah, maka dari itu ketika ngomongin mengenai dinamisasi, kita di sini mencoba untuk beradaptasi dengan keadaan yang ada, dengan waktu yang ada. Jadi mau tidak mau, himpunan dalam kondisi apapun, dalam siapapun yang ada di dalamnya, pasti akan melakukan dinamisasi. Dari dinamisasi itu tinggal bagaimana orang yang di dalamnya itu bisa mengambil dari sisi positif maupun sisi negatifnya, Mas. Ketika kita ngomong tentang sisi negatif, di sini hal-hal negatif itu tidak semuanya adalah negatif. Dari hal yang negatif itu, kenapa kita tidak mencoba untuk mengevaluasi apalah kekurangannya, apa yang kurang dari HMDG ITS, apa yang perlu dibenahi. Maka dari itu, dari sisi negatif tadi,
memunculkan ada sisi positif. Bagaimana idenya untuk bisa menutupi agar kekurangan dari HMDGITS itu minimal lah, itu berkurang. Jadi ketika ngomongin dinamisasi dan apa aja yang dilakukan, itu pasti banyak banget. Beragam Gitu, gitu Mas ya. Beragam pasti beragam karena di sini himpunan ini orangnya selalu berganti-ganti. Orangnya selalu berbeda-beda tiap wataknya. Tapi tujuan dari organisasi ini, tujuan dari himpunan ini adalah satu, yang kita punyai di ADRT kita. Ya, benar. Tapi berat ya, berat nih Kak Ima, emang pemikirannya luas ya hilang ya. Iya. Tapi tadi saya agak tertarik tadi dari kata Mas Hanif tadi ya. Kita Iya, gimana? dinamisasi himpunan itu langkah kita adalah beradaptasi gitu ya. Iya, betul. Ya, Betul sekali. Kalau mungkin ini bisa Mas Hanif sanggah ya mungkin ya. Saya belum terlalu ngerti nih ya. Saya mau bertanya. Kalau saya tahu beradaptasi itu adalah apa ya? Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang berubah drastis, terus kita mengikuti apa? Artinya nurut aja dalam perubahan tersebut tuh, walaupun negatif, positif ataupun negatif gitu kan ya. Apakah kata-kata beradaptasi itu seperti itu Mas Hanif atau ada yang lain gitu? Bukan, Mas. Jadi adaptasi yang saya maksud adalah di sini contohnya adalah dengan masa-masa sekarang. Ketika kita ngomongin masa pandemi ini, pandemi COVID-19 ini, himpunan bisa berkontribusi apa untuk masyarakat luas. Sehingga proker-proker atau kegiatan-kegiatan yang di himpunan sekarang mengacunya adalah untuk kepentingan umat manusia. Jadi di sini tanggung jawab kita sebagai fungsio, tanggung jawab kami sebagai fungsio itu ada. Tapi tanggung jawab kita sebagai manusia, kontribusi apa yang kita bisa berikan ke masyarakat luas. Jadi beradaptasi yang saya maksud adalah ketika menghadapi sesuatu yang belum pernah terjadi atau menghadapi sesuatu kejadian yang tengah terjadi, di situ kita bisa memberikan dampaknya. Tentu saja dari dampak itu muncullah ide-ide yang ada, dan harapan saya adalah ide-ide itu yang bisa kami kembangkan sebagai HMDG ITS untuk masyarakat luas. Jadi beradaptasi menurut saya untuk kondisi saat ini adalah hal yang paling penting. Karena apa? Karena di sini sebagai rasa kemanusiaan adalah kita bisa menempatkan diri. Bagaimana perasaan atau perjuangan dari masyarakat luas itu tadi, Mas. Ya. Oke, saya mengerti. Terima kasih, Mas Kaima, Mas Hanif. Mantap, Red. Agak deg-degan kan ya enaknya ngomong sama Mas Kaima. Ya, agak gimana ya? Gimana ya? Terlalu berat sekali pembahasannya. Kita sebagai manusia biasa gimana ya Lang ya? Nah, iya sebagai. Jadi kan Kaima juga harus mengayomi semua anggotanya begitu. Oke, siap. Apa visi Mas Hanif dulu namanya apa? Lupa saya. Pesubahan. Wih, itu tagnya adalah Gelora Bangkit. Oh, iya. Gelora Bangkit. Selalu bergelora walaupun dalam situasi apapun. Ya nggak? Terbaik emang. Terbaik. Mungkin kebangkitan yang menggelora untuk HMDG ITS. Wis. Iya, bisa. Mungkin aja Tuhan mendengar
pertanyaan Mas Hanif ini. Harus bangkit kan, menggelora harus bangkit terus gitu kan. Makanya dikasih corona. Iya. Yang himpunan lagi masa terpuruk harus bangkit, harus bergelora gitu nggak, Nip? Nah, justru itu ketika kita dalam masa pandemi seperti ini, kita bisa tahu nih, himpunan ketika dalam masalah percobaan seperti ini, itu gimana Nah, dampaknya iya. untuk masyarakat luas. Benar. Sebagai mahasiswa, seharusnya kita menolong. Sebagai manusia, seharusnya kita tetap menolong. Benar. Langsung masuk Makanya dari masa pandemi ini, itu banyak sekali hal-hal positif untuk himpunan HMTG ITS ini. Iya, benar. Sekalian berkaca gitu ya, evaluasi apa yang sebenarnya bisa dilakukan, apa yang kesalahan dulu bisa dihilangkan gitu, Mas ya. Nah, betul sekali. Sepakat sekali. Gila ya. Akhirnya bermutu kata-kata saya ya, ngomong-ngomong Mas Kaima ini. Biasanya kita ngapain lah, ngomongin apa lah. Mau ngapa ya? Nggak seperti inilah. Masih belum jamnya biasanya. Iya. Akhirnya bisa ngomong. Biasanya makin malam makin encer ya ngomongnya. Nah, itu. Terus semakin malam nggak tahu yang diomongkan apa tadi. Semakin malam nggak tahu yang diomongin apa. Saya langsung ngelantur gitu kan. Nah, dibutuhkan ya kayak gini nih biar kita nggak lupa sama realita di kampus lah kayak gimana. Oke, pertanyaan udah selesai. Pertanyaan yang bahasa-bahasa yang berat selesai lah ya Mas Gilang ya. Iya betul. Sudah Gilang. Nah, di sini ada Q&A kecil-kecilan dari teman-teman anggota di sesi selanjutnya. Jadi nanti silakan klik link sebelah atau nanti di IG bisa lihat posan sebelah. Kita nganin Q&A kecil-kecilan nih dari anggota. Kan kemarin udah dibuat Q&A di Snapgram MTG. Nah, kita akan menjawab semuanya, semua. Nggak satu aja. Semua akan kita jawab ya? Iya, semua akan kita jawab. Oke? Tunggu saja. Terus selanjutnya nih, kita membahas apa nih, Mas? Gini nih. Jadi, kemarin kalau misalnya teman-teman anggota ngeliat di Snapgram MTG, ada Q&A kecil-kecilan. Nah, Q&A ini sebenarnya tujuannya itu buat kita menghabisi Mas Hanif di sini. Tapi ya karena teman-teman anggota baik semua, jadi nggak jadi menghabisi Mas Hanif di sini. Seperti yang kita tadi udah ngomongin bahwa ketika seperti ini, himpunan adalah masa-masa untuk mengevaluasi gitu. Benar sekali. Setuju sama Mas Kaima. Benar. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman anggota. Macam-macam lah, beragam. Sangat beragam ya, Mas Gilang ya? Iya. Banyak sekali nih. Banyak sekali. Juga, tapi. berguna semua. Kita jawab semua kok nanti ya. Siap. Mulai dari pertama nih. Pertama Mas Gilang, apa tuh? Nggak kelihatan ya kekecilan nih. Bentar Mas. Oh, ini nih. Dari paling bawah dong. Dari paling bawah atau paling atas? Pengen yang mana nih, Mas Hanif? Yang paling bawah atau paling atas? Terserah narasumbernya. Dari atas aja lah, dari atas. Oh, dari atas ya? Oke. Nih, dari nggak kelihatan nih namanya nih. Kenapa KKI kayak manggis? Kenapa Mas Nip? Aduh. Butuh dijawab nggak tuh ya? KKI kayak manggis. Dijawab nggak? Butuh dijawab nggak? Aduh. Ini teman-teman anggota sangat kritis sekali ya. Sangat kritis. Nampaknya sangat-sangat
berdampak sekali ya ketika semua dibikin online gitu. Iya bener. Ada dampak sekali. Berdampak. Dinamisasinya ada. Dinamisasinya ada. Ya. Lanjut aja. Kenapa Lanjut, kayak lanjut. kayak manggis ya? Nomor 2. Oke, nomor 2. Enggak tahu. Nomor 2, cara open VPN ITS di HP supaya pakai Zoom kuota gratis, Bos. Oh iya, ini Waduh. kuota. Ini mungkin agak berhubungan sama ini nih, sama pertanyaan ini. Tentang kuota gratis, Mas. Mungkin teman-teman anggota kan belum ada yang tahu nih, kuota gratis dari Telkomsel kemarin itu gimana? Ada kabar terbaru nggak, Mas? Siap. Jadi Gimana? Setelah beberapa hari kemarin, aku juga sempat di-chat oleh beberapa teman-teman anggota bahwa menanyakan bagaimana Mas, katanya ada kuota gratis, tapi sampai sekarang belum ada jawabannya. Apakah gimana ini? Nah, saya menjawab bahwa beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, dari Ditmawa ITS itu juga sudah memberikan klarifikasi bahwasannya di sini batch 1 maupun batch 2 di sini belum ada pengumumannya. Jadi di sini tinggal menunggu dari pihak Telkomselnya. Tetapi dari kami, dari Presidium ITS itu mendesak bahwasannya agar kuota gratis ini itu bisa disegerakan karena di sini banyak sekali teman-teman mahasiswa di DTG maupun di ITS yang sangat membutuhkan dan harapannya adalah sesegera mungkin, secepat mungkin untuk bisa membantu teman-teman kita yang sangat-sangat membutuhkan. Oke. Apalagi kan online ya, Iya. butuh kuota banyak. Nah, mahal bro. Gimana kan di sini kita kan juga semuanya kuliah, rapat itu kan juga online. Ini adalah salah satu fasilitas yang kita bisa gunakan agar biar enak, Mas. Biar enak. Iya benar. Kota saya menipis di sini, Mas. Ya gitu ya teman-teman anggota ya tadi bertanya, yang Mangun tanya kota gratis gimana nih? Ya tinggal nunggu aja Mas ya. Nunggu aja. Siap, tinggal nunggu dari pihak Telkomsel. Oke. Ini selanjutnya nih dari Mas Flavio Esquing. Monggo Mas Gilang. Mas Flavio ini bertanya apa? Pertanyaannya agak gimana ya nih? Siapa pemukul palu seismik terkuat sedunia? Aduh. Gimana? Siapa pemukul palu seismik terkuat sedunia? Aduh. Seismik lagi. Gimana ya? Palu seismik itu kira-kira berapa kilo ya? Berat banget itu. Gini aja. Mungkin bisa diganti ya. Jangan sedunia, setegi aja dulu. Setegi lah. Kan saya belum masuk nih ke materi itu. Mungkin senior saya jawab. Jadi gini, gue yang jawab ya. Yes. Gue jawab. Jadi Mas Flavio, jadi ini ada cerita unik nih dari mata kuliah seismik. Dulu angkatan 2017 itu ada beberapa manusia yang dianggap super. Kok bisa super? Jadi kalau teman-teman anggota tahu ini mungkin dari teman-teman 2018 dan 19 belum tahu ya. Kalau seismik itu kita praktikumnya mukul palu yang beratnya sampai berapa ya Mas Andi? 5 kilo ada ya? 5 kilo, 10 kilo ada ya? 5 kilo ada 5 kilo. 5 kilo ada ya? Nah itu berat banget itu, berat banget. Nah di angkatan 2017 itu ceritanya ada manusia super ini yang bisa mukul palu seberat 5 kg sebanyak lebih dari 50 kali. Wih. Sama tuh. Lebih ya Mas Andi ya? 100-an ada ya? Bukannya aku nggak sih? Bukan aku ya? Bukan. Saya tidak percaya itu, Mas. Nah, kalau mau menjawab pertanyaan Mas Flavio ini kayaknya harus kasih form ke anggota dulu ya. Pertanyaan dulu. Form ke anggota dulu. Soalnya
Tapi yang pasti ketika ingin memukul palu seismik, jangan lupa untuk gerakan-gerakannya yang baik dan benar, dan jangan lupa untuk tetap olahraga. Nah, itu hal yang paling penting. Penting banget itu. Olahraga itu sangat penting ya bagi kehidupan kita ya. Iya. Apalagi di masa seperti ini. Wah. Nah, setuju. Harus perlu ada tutorial olahraga kayak ini. Boleh. Boleh. Dari Dagri. Dari Mas Hanif mungkin bisa ya. Nah, itu juga bisa itu sebagai pelopor utama di HMTG kan. Bisa banget itu. Gimana Mas Hanif? Ayolah kita bikin lah. Gila. Wah. Oke, jadi siap. Pertanyaan Mas Flavio mungkin bisa dijawab dengan kata-kata manusia gitu ya. Ya saya tahu Mas Flavio kuat ya. Lanjut. Di sini pertanyaan dari Mas Fajar. Woi, ada 3. Bacot sekali kayaknya ini ada 3. Pertama dari Mas Fajar, Kak, apa ada tutor matkul di Hima? Gimana Mas Hanif? Ada nggak ya? Ada nggak salah ya? Coba dijawab Mas Hanif. Mungkin Kak, ada tutor matkul di Hima? Oh ada, dari kami fungsionaris HMTG ITS itu sangat membukakan sebuah fasilitas untuk anggota HMTG ITS, mahasiswa teknik fisika ITS mengenai tutor. Jadi di sini ketika ada teman-teman yang meminta, akan kami berupaya untuk fasilitasi. Tapi kami sudah mencoba hal itu dan akan mencoba terus agar perkuliahan itu lebih enak lagi. Dan jangan lupa di HMTG ITS sendiri, di sini kami juga memiliki file-file mata kuliah apabila diperlukan. Terus lagi aplikasi software yang diperlukan itu ada di Departemen Kesejahteraan Mahasiswa. Jadi kalau teman-teman pantengin. Jadi kalau teman-teman melihat OA di HMTG ITS, di mana ketika academic reminder yang biasanya di hari Sabtu, itu selalu ada tuh link yang bisa mengakses kebutuhan akademis di situ, Mas. Jadi ada di HMTG ITS. Oke. Ini butuh banget soalnya ya. Lagi online gini, gak bisa belajar bareng teman-teman ya. Susah kan, butuh. Apalagi dari ini ya, dari Kesma ya. Iya, dari Kesma. Ya, silakan nanti bisa langsung ke Mas Kesma. Lanjut. Yang kedua ini. Lanjut. Nah, ini dari nih. Mas Fajar lagi nih. Mas Fajar lagi. Apa Mas Gilang? Apa ini pertanyaannya? Tuh. Pertanyaannya, gimana Rohima? Berantakan. Gimana nih yang terakhir ke sana nih? Saya soalnya Mas Kaima kayak sering banget ke sana ya. Nah, Mas Kaima nih biasanya sering ke sana tuh. Harus lah. Gimana Rohima berantakan? Alhamdulillah. Kita harus tetap menjaga gedung baru kita. Meskipun terakhir ada masalah dengan ruang himpunan. Masalah apa tuh, Mas? Masalah apa tuh? Plat yang jebol. Karena kehujanan. Nggak masalah. Padahal masih baru ya? Dan kondisinya sekarang terpantau aman. Aman ya? Oke. Aman. Alhamdulillah. Aman. Soalnya, ya, buat teman-teman TG yang belum tahu, jadi kemarin ada musibah di ruang hima kita. Yang tadi kata Mas Andip, jebol. Gak tahu itu gara-gara apa. Oke, sudahlah. Udah dibenerin Mas ya? Dibenerin Mas yang kemarin ya? Sudah, alhamdulillah. Ya. Oke. Lanjut dari Mas Fajar lagi. Mas Fajar nanya, Mas Mbak Hima vakum sampai kapan? Wuh. Emangnya vakum ya? Vakum, Mas. Jadi gini Mas Fajar, himpunan sekarang tidak vakum. Tetapi
kami melaksanakan atau mengemas kegiatannya itu tetap menjaga sesuai dengan protokol yang ada, di mana kami sedang menjalankan kegiatan yang berupa online. Jadi himpunan vakum sampai kapan di sini himpunan nggak pernah vakum. Nggak pernah vakum ya? Tidak pernah vakum. Dan di sini saya juga menghimbau untuk seluruh mahasiswa Teknik Geofisika ITS, seperti yang saya sudah berikan di press release surat JMTG ITS, bahwasannya jangan ada mahasiswa yang pergi ke Ruhim dan kondisi ini itu belum ditentukan sampai kapan, karena kita juga menunggu nih kapan nih berita baiknya dari corona ini. Jadi kita menunggu kabar baiknya dan semoga saja ini cepat berlalu sehingga kita semua sebagai mahasiswa Teknik Geofisika ITS bisa seperti sedia kala. Kita sering ngumpul, kita sering ngobrol, kita sering bareng-bareng, kita kuliah bareng secara offline, kita tidur di rumah bareng-bareng. Itu pasti hal yang dikangenin oleh teman-teman anggota HMTG ITS. Pasti ya. Nah, itu banyak yang dikangenin sih sebenarnya. Iya. Dari kumpul-kumpul sama teman-teman di jurusan, ngobrol-ngobrol di kantin bawah. Apalagi banyak sih sebenarnya. Main di ruang hima kan. Kadang-kadang kita main kartu, main apa. Kangen banget ya. Nah, itu. Ya, gimana? Mungkin Nah, udah terjawab ya pertanyaannya iya. Mas Fajar yang udah 3 kali bertanya nih. Lanjut. Terima kasih Mungkin Mas Fajar. Selanjutnya ada Adelia ya. PTR 11. Mbak Adel ya, Mbak Adel. Mungkin Mbak Adel dari angkatan 2019 ya? Iya, dari Mbak Adel angkatan 2019 ya. Ini pertanyaannya, Mas, Mbak mau nanya, jadwal ES jurusan sudah keluar atau belum? Gimana nih? Belum ya, masalah Mas Anip ya? Untuk jadwal EAS dari Departemen Teknik Geofisika sendiri belum mengeluarkan, tetapi di sini harapannya akan segera dikeluarkan. Ya udah minggu 14. Ditunggu aja hingga minggu depan. Hingga minggu depan pasti jadwalnya bakal keluar. Dan untuk teman-teman 2019, untuk jadwal UPMB-nya sudah keluar. Untuk jadwal di jurusan belum keluar. Begitu Mbak Adel. Nah, UPMB tinggal jurusan jadi ya. Mungkin mau nambahin ya. Iya. Masalah jadwal ini. Mungkin udah ada beberapa dosen yang kayak memperkirakan, tanggal segini kita EAS ya. Nah, mungkin itu juga bisa jadi patokan kapan kita mulai EAS. Iya, benar. Soalnya udah ada beberapa dosen yang bilang di minggu segini kita udah mulai EAS. Nah, sebagai acuan aja supaya kita lebih belajar lagi, soalnya udah mendekati akhir semester nih. Nah, nggak kerasa juga. Sebagai mahasiswa itu kita harus belajar terus gitu ya. Nah, bukan hanya belajar di akhir semester, tapi kita juga harus selalu belajar. Iya, maksudnya lebih giat lagi gitu loh. Iya, benar. Siap, Mas Gilang. Siap. Tubes. Iya, emang akademisi terbaik emang ini. Lanjut. Wah, ini agak serius nih pertanyaannya. Mas Dea ya ini ya? Mas Dea, apa hambatan yang sering diprediksi akan terjadi pada proker namun sulit untuk diatasi? Hambatan yang sering diprediksi akan terjadi maksudnya apa ini ya? Oh, hambatan-hambatan apa aja gitu ya? Apa hambatan yang sering diprediksi akan terjadi pada proker namun sulit untuk jadi prediksi kita prediksi hambatan yang terjadi pada proker tapi sulit nih untuk diatasi. Oh iya. Gimana? Mungkin dari ini kan Mas Reza kan kebetulan Kadep Dagri nih. Wow. Mungkin ada hambatan yang tips and trick gitu kan, tips and trick yang
hambatan yang sering diprediksi namun Saya. sulit untuk diatasi? Oke, saya jawab deh untuk Mas Dea nih. Hambatan yang Kebetulan sering kan diprediksi. Mas Hanif kan Apa? juga mantan Dagri kan. Oh Mantan iya. Dagri kan. Yang lebih jago tapi Makanya saya kalau kayak gitu sebenarnya masih sih. noob. Siap Mas Reza. Gimana? Apa hambatan yang sering diprediksi? Sebenarnya yang sering banget jadi hambatan itu kurang persiapan sih. Jadi Betul. dari fungsionarisnya kurang mempersiapkan proker-proker yang bakal dijalani mereka gitu. Tapi kebanyakan kalau misalnya Mas dia mau jawaban secara teknis, itu menurut saya ya, yang kena itu ke jumlah kehadiran anggota. Itu susah banget itu ya untuk bisa membuat anggota pengen datang ke proker kita. Nah, oleh karena itu tujuan ada proker ini harus dimatengin dulu nih. Kita membuat proker ini sebenarnya anggota butuh atau enggak. Biar nanti anggota mau ikut proker kita gitu. Itu sih menurut aku gitu sih. Menurut Mas Hanif mungkin Kalau hambatan yang sering diprediksi dan namun terjadi namun proker sulit untuk diatasi, itu banyak banget. Tetapi dari hal itu kita mempunyai pengalaman. Nah, dari pengalaman itu yang bisa sebagai acuan kita bahwa hal tersebut itu sebagai referensi untuk bisa terselesaikan permasalahannya. Nah, itu benar. Kita harus ada solusi ya kan ya Mas Andi ya? Solusi. Harus ada solusi. Jangan nanya masalah doang gitu kan. Ketika kita ada masalah, bukan kita memikirkan kenapa masalah ini terjadi. Oke, kita pikirnya, tapi solusinya apa? Itu yang sering kali kita lupa. Apa solusinya gitu. Ya, benar. setuju. Saya juga setuju. Lanjut Mas Gilang. Mas Fajar lagi nih kayaknya nih. Mas Fajar ini ya. Suka banget. Suka bertanya emang. Sangat antusias sekali ya. Antusias sekali emang. Jadi apa nih Mas Gilang pertanyaannya? Kapan ada jalan sehat lagi? Waduh. Ini Dagri nih. Ini Dagri nih. Ini kabar terbaru aja bagi teman-teman anggota. Jalan sehat ini tidak ada. Jadi yang awalnya direncanakan ada jalan sehat nanti ada kegiatan seperti jalan sehat tapi dalam bentuk lain. Misalnya nanti ini sneak peek aja ya biar teman-teman penasaran gitu kan. Jadi kan nanti ada syukuran HMTG. Syukuran HMTG ini kan HMTG ulang tahun nanti kan Oktober nanti. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya corona ini sudah selesai, kita akan buat sebuah kegiatan gitu ya. Amin Allah. Kangen ya Allah. Nah, kita akan buat sebuah kegiatan. Kangen sama Nip? Aku mah kangen KP aku. Lanjut. Mungkin terjawab ya. Terjawab lah jalan sehat ini ya. Lalu nih ada Mas Iqbal. Mantan Dagri juga nih kayaknya nih. Iya, mantan Dagri ya. Nasibku gimana, Min? Nasib apa nih? Waduh. Nasib Mas. Semester akhir ya mungkin ya? Iya, di semester akhir ini. Begini Mas Iqbal, jadi kita sama-sama menjaga untuk tetap menjalankan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan untuk mahasiswa tahun terakhir, selamat dan semangat untuk menjalani tugas akhir. Ya. Dan semoga disegerakan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai diinginkan. Nah itu ya, tugas akhir ya. Semangat Mas Iqbal dan teman-teman dari
angkatan 2016 ya, T35. Semangat TA-nya semoga lancar, dan kalau yang belum dapat jodoh, terus dapat pekerjaan, iya, sebentar lagi pekerjaan ya. Buat kehidupan yang lebih baik lah. Iya, semangat wes buat teman-teman TG5. Dan tidak melupakan teman-teman dari TG6, TG7 2019, tetap semangat. WFH-nya mudah-mudahan kita bisa melalui dengan semangat dan akan selesai cepat nih corona ya. Amin. Wah, ini selanjutnya dari teman saya nih. Teman Anda ya Mas Gilang ya. Teman Anda ini. Mas Jeffrizal. Kuliah di geofisika enak apa enggak nih? Aduh. Aduh. Ya mungkin ini buat teman-teman yang baru mau masuk TG nih ya. Kan ini nanti di-post di Instagram kita nih, di Instagram @hmtg_its. Nah, nanti ini nih buat referensi teman-teman SMA atau yang baru nanti mau masuk ke TG, dan geofisika. Enak gak sih kuliah di geofisika? Gimana Mas Hanif nih, udah veteran nih. Enak gak Mas? Satu kalimat yang menggambarkan di kuliah di geofisika adalah solidaritas yang tak akan pernah henti dan selalu dan terus ada. Wih. Mantap. MTG selalu solid ya. Solid banget. Pokoknya enak lah kuliah di mana aja, sama aja, kuliah mah sama aja lah. Kita belajar di sini, kita bersosialisasi, berorganisasi, kita mengembangkan diri kita, ya sama aja lah kuliah. Enak sama enaknya atau enggaknya sama. Yang penting kita menjalani dengan ikhlas dan semangat. Nah, iya benar itu Mas Gilang. Pasti akan dapat ilmunya lah. Dan hidayah. Udah terjawab ya ini ya, terjawab dari ini Mas Jeffrizal. Terakhir ini, ada bukan pertanyaan tapi dukungan dari veteran dewa kita, veteran banget nih, dari manusia TG yang sangat dihormati. Sangat saya banggakan sekali dari Mas Ramadityo. Semangat ya, SC. Terima kasih atas semangatnya. Terima kasih dan terima kasih banyak. Terima kasih. Mungkin nanti Mas Jeremy, teman-teman SC sekarang mendengar, itu veteran kalian sudah menyemangati kalian. Mungkin kita bisa menyemangati balik ya ke Mas Ramadityo, dan mungkin untuk kawan-kawan TG5 atau yang memperjuangkan kelulusannya. Iya. Ya, semangat. Dan semoga dimudahkan, semoga dilancarkan segala permasalahan menjelang tugas akhir, dan semoga tugas akhirnya berjalan dengan sesuai keinginan, dan semoga setelah melewati semua proses ini, perkuliahan ini secara selesai dan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dan jodoh yang diinginkan. Semangat. Amin. Mantap. Ya, udah selesai kayaknya ya, udah habis pertanyaannya ya. Acara nih. Oke. Sesi Q&A kecil-kecilan ini mungkin udah selesai. Mungkin ada kata-kata penutup dari Mas Kahima nih buat teman-teman anggota. Kita menyelesaikan ini. Ya, kepada semua anggota HMTG ITS, kepada seluruh mahasiswa Teknik Geofisika ITS, dan kepada seluruh viewers yang melihat rekaman ini, terima kasih sudah memberikan sebuah support yang positif, sebuah evaluasi yang positif, dan harapan saya ketika masa pandemi ini kita semua dapat mengevaluasi itu semua untuk MTG yang lebih baik. Dan untuk seluruh mahasiswa Teknik Geofisika ITS, seperti yang diimbau oleh pemerintah, tetap di rumah aja.
tetap di rumah dan jangan kemana-mana. Tidak perlu keluar apabila tidak penting. Dan kalau misalnya emang mendesak, jangan lupa untuk membuat protokol SOP-nya yang ada. ya. Menggunakan protokol yang ada, ya benar sekali. Terima kasih buat semuanya. Semoga kita sehat selalu dan semoga pandemi ini cepat berlalu agar apa yang kita inginkan adalah berkumpul bersama, keadaan yang normal, dan dari hal-hal positif ketika pandemi ini kita bisa mengaplikasikan ketika pandemi sudah selesai. Terima kasih, sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kata kasih ya Mas penutupnya Mas Hanif udah datang di podcast kali ini. Mungkin Mas Hanif kesepian juga ya di sana ya Mas Gilang ya. Mas Hanif kayaknya kesepian sekali di sana. Kayaknya Mas Hanif enggak kan memiliki sebuah teman yang sangat-sangat banyak untuk mendukung. Iya. Mungkin bukan sebuah ya, tapi seorang ya. Seorang kan semua. Benar sekali Mas Gilang, bukan sebuah ya. Bukan sebuah. Oke, Mas Gilang gimana nih? Kita selesaikan aja ya. Ya, mungkin cukup sampai di sini podcast kita pertama kali ini. Ya emang baru pertama kali membuat podcast ya. Jadi mohon Mungkin maaf masih kalau banyak misalnya kurangnya. Iya. Nanti podcast ini apa? Teman-teman semua. Semangat teman-teman semua ya. Semangat. Terima kasih Mas Kaim. Pertama untuk 2019 nih. Ya harus semangat lah ya, masih baru ingin memasuki dunia yang baru lagi kan. Semangat. Oke. Semangat. Mungkin itu aja ya. Nah, nanti tunggu episode selanjutnya dari podcast ini. Masih banyak yang seru banget. Narasumber yang berkompeten ya kalau bisa dibilang ya. Ya, bisa. Bisa. Sama ini nih. Iya. Ramaikan Q&A-nya ya biar ini bisa lebih panjang lagi kan. Ya, benar. Nanti mungkin ada Q&A lagi di IG AMTG di AMTG ITS. Soalnya kan nanti narasumbernya banyak nih. Topik-topiknya banyak. Itu bisa jadi bahan pembicaraan lah. Oke. Mungkin bisa diakhiri dari Mas Kaiman, mungkin mau jargon lagi kayak tadi awal. AMTG. Kaprasida. Patala. Wih. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini teman-teman anggota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.